Sebelum kita memulai perjalanan panjang dan mendalam hari ini, aku ingin mengajakmu untuk menekan tombol like pada video ini dan menuliskan komentarmu nanti tentang apa yang paling menyentuh hatimu. Kenapa aku meminta ini di awal? Karena ketika kamu menekan like, YouTube akan membantu menyebarkan video ini kepada lebih banyak orang di luar sana yang sedang gelisah, yang sedang merasa kosong, dan mungkin membutuhkan satu kalimat saja dari video ini untuk menguatkan jiwanya hari ini. Bayangkan jika hanya dengan menekan like atau menulis komentar, kamu telah menolong seseorang yang tidak kamu kenal untuk kembali bangkit dan menemukan makna hidupnya. Jika kamu merasa video ini bermanfaat nanti, bagikan juga kepada sahabat atau keluargamu, karena siapa tahu mereka sedang menunggu pesan seperti ini tanpa mereka sendiri sadari. Hari ini kita akan berbicara tentang kekuatan pikiran positif dalam spiritualitas. Tentang bagaimana pikiran kita bukan hanya sekadar lintasan ide, tapi energi yang bergerak menembus ruang batin dan memengaruhi setiap langkah hidup kita. Tentang bagaimana pikiran positif bukan hanya konsep motivasi, melainkan bagian dari jalan spiritual untuk mengenal siapa diri kita dan siapa Tuhan kita. Ada banyak orang yang menjalani ibadah, zikir, meditasi, atau ritual spiritual apapun, namun masih dikuasai oleh ketakutan, kegelisahan, dan prasangka buruk pada kehidupan. Mereka berdoa setiap hari, tetapi dalam doa itu tersembunyi keraguan akan masa depan. Mereka melafalkan ayat demi ayat, tetapi di hati mereka tumbuh pohon-pohon gelap yang menutup mata batin mereka dari cahaya Tuhan. Dan semua itu seringkali berawal dari satu hal. Pikiran negatif yang tidak pernah mereka sadari telah membentuk tembok penghalang antara diri mereka dan Sang Maha Cahaya. Bayangkan jika kamu setiap pagi bangun dengan perasaan syukur dan pikiran positif. Kamu menatap wajahmu di cermin sambil berkata, "Aku adalah hamba yang dicintai Tuhan. Hari ini aku akan memberi manfaat kepada siapapun yang aku temui." Hanya kalimat sederhana seperti itu bisa mengubah energimu, cara berjalanmu, cara menatap orang lain, cara kamu menunaikan tugasmu, bahkan cara kamu mendekat kepada Tuhanmu. Karena ketika pikiranmu bersinar positif, ibadahmu menjadi ringan. Zikir dan doamu menjadi penuh pengharapan, bukan sekadar rutinitas menakutkan untuk menutup rasa bersalah. Pikiran positif akan melahirkan iman yang teguh dan menyerahkan seluruh urusan kepada Allah dengan lapang dada, bukan dengan gelisah. Tapi mungkin kamu akan bertanya, bagaimana mungkin kita tetap berpikir positif ketika hidup menampar kita berkali-kali? Bagaimana mungkin tetap berpikir positif ketika doa-doa kita seperti tak kunjung dijawab? Bagaimana mungkin berpikir positif ketika kita dihina, ditinggalkan, atau gagal berkali-kali dalam hidup ini? Aku ingin mengajakmu untuk menutup matamu sejenak. Tarik napas panjang dan dalam. Rasakan udara yang masuk dan keluar. Sadarilah bahwa sejak kamu lahir hingga hari ini, ada begitu banyak peristiwa yang kamu khawatirkan tetapi akhirnya berlalu. Ada banyak kesulitan yang kamu takutkan tetapi akhirnya terselesaikan. Ada banyak aib yang kamu takutkan akan terbongkar tetapi ditutupi oleh Allah. Jika kita mau jujur pada perjalanan hidup kita akan menemukan bahwa sebagian besar ketakutan dan pikiran negatif kita hanyalah ilusi. Mereka hanya awan gelap yang menutupi mata kita dari cahaya, bukan kegelapan itu sendiri. Mereka hanyalah bayangan, bukan monster nyata. Dalam spiritualitas, berpikir positif bukan berarti menipu diri dengan berkata, "Semua baik-baik saja," ketika hati kita terluka. Bukan pula memaksakan tawa palsu saat kita menangis dalam diam. Berpikir positif dalam spiritualitas artinya percaya bahwa di balik setiap ujian ada pelajaran, di balik setiap kegagalan ada hikmah, di balik setiap air mata ada doa yang menembus langit. Pikiran positif adalah cahaya keyakinan bahwa apapun yang terjadi, tidak ada yang sia-sia di mata Tuhan. Jika hari ini kamu merasa hidupmu berantakan, pikiranmu gelap, dan masa depanmu kabur, maka izinkan aku mengatakan sesuatu yang mungkin sederhana tetapi penting. Kamu tidak sendirian. Setiap jiwa manusia pernah berjalan dalam kegelapan. Bahkan para nabi sekalipun diuji dengan ujian yang membuat mereka menangis di malam-malam sunyi. Tetapi mereka memilih untuk menatap ujian itu dengan pikiran positif dan hati penuh syukur. Musa,
Ketika berada di depan Laut Merah dengan pasukan Fir'aun mengejarnya, berkata dengan tegas, "Sekali-kali tidak akan tersusul. Sesungguhnya Tuhanku bersamaku, Dia akan memberi petunjuk kepadaku." Inilah puncak pikiran positif seorang hamba, ketika situasi berkata mustahil, tetapi hati berkata, "Tuhanku bersamaku." Begitu pula dalam hidup kita. Kita perlu belajar berkata pada hati kita sendiri, "Tuhanku bersamaku." Pikiran positif seperti ini bukan sekadar untuk menenangkan diri, tetapi untuk membuka jalan cahaya. Karena ketika kamu berpikir negatif, kamu menutup pintu rezeki, pintu solusi, dan pintu cahaya itu sendiri. Ketika kamu berpikir positif, bahkan di saat logika dan manusia lain meremehkanmu, saat itulah kamu membiarkan mukjizat Tuhan bekerja dalam hidupmu. Aku ingin kamu merenungkan satu hal hari ini. Jika kita percaya bahwa Tuhan Maha Baik dan Maha Bijaksana, kenapa kita masih sering berpikir buruk tentang masa depan kita? Jika kita percaya Tuhan Maha mengetahui apa yang terbaik untuk kita, kenapa kita masih sering memaksakan kehendak kita sendiri? Pikiran positif dalam spiritualitas adalah sikap tunduk, berserah, dan bersyukur. Ia melahirkan doa yang tenang, bukan doa yang panik. Ia melahirkan ibadah yang tulus, bukan ibadah yang penuh ketakutan semata. Cobalah dalam beberapa hari ke depan untuk memulai harimu dengan 3 kalimat sederhana ini. Aku bersyukur atas hidupku. Aku percaya Tuhan bersamaku. Aku akan memberi manfaat hari ini. Ucapkan perlahan sebelum kamu turun dari tempat tidur. Rasakan getaran kalimat itu mengalir di dadamu. Dan lihatlah bagaimana perlahan-lahan hidupmu akan mulai berubah. Bukan karena kalimat itu mantra, tetapi karena pikiranmu mulai selaras dengan keagungan Tuhanmu. Dalam perjalanan spiritualmu, kamu akan menemukan bahwa semakin positif pikiranmu, semakin dalam ibadahmu. Semakin positif prasangkamu kepada Tuhan, semakin ringan langkahmu di dunia. Karena kamu tidak lagi terbebani oleh pikiran tentang apa yang belum terjadi atau apa yang tidak bisa kamu kendalikan. Kamu hanya fokus pada apa yang bisa kamu lakukan hari ini dengan penuh cinta, iman, dan keikhlasan. Pikiran positif adalah doa tanpa kata. Ia adalah pancaran cahaya yang keluar dari hatimu dan naik menembus langit. Dan Tuhan, yang Maha mendengar doa, juga Maha melihat pikiran-pikiranmu. Dia tahu isi hatimu, Dia tahu niatmu, Dia tahu perjuanganmu. Maka ketika kamu mulai berpikir positif hari ini, ucapkan dalam hati, "Ya Allah, bersihkanlah pikiranku. Jadikan aku hamba MU yang selalu berbaik sangka kepada MU." Karena saat kamu berbaik sangka kepada Tuhanmu, hidupmu akan menjadi lebih tenang, dan jiwa spiritualmu akan lebih cepat naik mendekat kepadanya. Sekarang aku ingin kamu menutup matamu kembali. Tarik napas dalam-dalam. Bayangkan ada cahaya putih terang di atas kepalamu. Cahaya itu hangat, tenang, dan menenangkan. Perlahan, cahaya itu turun menembus kepalamu, mengalir ke lehermu, dadamu, tanganmu, perutmu, kakimu, hingga seluruh tubuhmu dipenuhi oleh cahaya tersebut. Rasakan kehangatan dan ketenangannya. Rasakan bahwa cahaya itu adalah kasih Tuhanmu yang selalu menyertai hidupmu. Cahaya itu membersihkan semua pikiran negatifmu, semua prasangka burukmu, semua rasa takutmu. Cahaya itu mengisi ruang kosong dalam hatimu dengan keyakinan bahwa kamu selalu dijaga dan dicintai. Dalam hidup, kita sering menaruh harapan pada manusia. Kita menunggu orang lain untuk mencintai kita, menghargai kita, atau menolong kita. Dan ketika mereka tidak melakukannya, kita merasa hampa, sakit hati, dan ditinggalkan. Tetapi sesungguhnya kekuatan spiritual kita justru lahir ketika kita memindahkan fokus harapan itu kepada Tuhan. Ketika kita meletakkan harapan tertinggi hanya kepadanya, maka kita akan menjalani hidup dengan pikiran positif tanpa banyak menuntut kepada manusia. Kita akan menolong tanpa menunggu balasan. Kita akan mencintai tanpa takut ditolak. Kita akan memberi tanpa takut kekurangan. Cobalah perhatikan bunga yang mekar di tepi jalan. Ia tidak menunggu dipuji oleh manusia. Ia tetap mekar walaupun tidak ada yang melihat. Ia tetap menebarkan keharuman walaupun tidak ada yang memetiknya.
Karena bunga tahu, tujuan hidupnya bukan untuk menunggu pujian, melainkan untuk menjalankan takdir yang Tuhan titipkan padanya. Begitu pula kita. Kita lahir bukan untuk dipuji manusia, tetapi untuk menjalani takdir kita dengan ikhlas dan sepenuh hati. Dan pikiran positif adalah cara kita menjaga agar hati tetap bersih, seperti bunga yang mekar tanpa pamrih. Kekuatan pikiran positif juga akan melatihmu dalam menghadapi setiap ujian kehidupan. Ketika kamu ditipu, difitnah, atau dikhianati, pikiran negatif akan membuatmu ingin membalas dendam dan menyimpan luka itu selamanya. Tetapi pikiran positif akan membisikkan padamu, "Ini bagian dari ujian hidupku. Tuhan sedang mendidikku untuk menjadi lebih kuat, lebih sabar, dan lebih bijaksana." Dengan cara ini, kamu tidak akan menumpuk dendam, melainkan menumbuhkan kebijaksanaan dari setiap pengalaman pahit yang kamu lalui. Ketika seseorang menzalimimu, dan kamu membalas dengan doa kebaikan untuknya, maka saat itu pikiran positifmu sedang menciptakan energi spiritual yang luar biasa. Karena doa baikmu bukan hanya melindungimu dari energi negatif, tetapi juga menumbuhkan ladang pahala yang luas untukmu di sisi Tuhan. Ini yang diajarkan oleh para sufi, bahwa pikiran positif adalah salah satu jalan tercepat untuk mendekat kepadanya. Karena di saat kamu bisa tetap berpikir baik ketika orang lain berbuat buruk, saat itu hatimu sedang terhubung dengan sifat Rahman dan Rahim Tuhanmu. Jika hari ini kamu sedang berada dalam keadaan terpuruk, mungkin dalam masalah finansial, masalah rumah tangga, kesehatan, atau merasa gagal dalam banyak hal, maka aku ingin kamu menulis dalam hati kalimat ini. Aku menerima semua ini dengan lapang dada. Aku percaya Tuhan punya rencana indah di balik semua ini. Dan aku akan tetap berpikir positif hingga saat itu tiba. Kalimat ini akan menenangkanmu. Ia akan membuatmu berhenti menuntut keadaan berubah saat ini juga, melainkan mengajarkanmu untuk bersabar dan berikhtiar dengan hati yang ikhlas. Pikiran positif dalam spiritualitas juga akan mengajarkanmu satu hal penting, bahwa tidak ada yang sia-sia dari kebaikan. Mungkin kamu pernah menolong seseorang dengan sepenuh hati, tetapi dia malah mengkhianatimu. Mungkin kamu pernah mencintai seseorang dengan tulus, tetapi dia justru meninggalkanmu. Mungkin kamu pernah berjuang sangat keras, tetapi gagal. Namun di hadapan Tuhan, tidak ada kebaikan yang sia-sia. Semua akan kembali padamu, meski tidak melalui orang yang sama, atau cara yang sama. Karena sesungguhnya kita tidak pernah berurusan dengan manusia. Kita hanya sedang berurusan dengan Tuhan, yang menulis takdir kita dengan penuh cinta dan keadilan. Aku ingin kamu mengingat satu hal ini selamanya. Pikiran positif akan menjadikan hidupmu ringan. Kamu akan berhenti menuntut dunia untuk selalu sesuai keinginanmu. Kamu akan berhenti berharap manusia selalu baik padamu. Kamu akan berhenti menggenggam masa lalu yang melukaimu. Dan kamu akan mulai menatap hari ini dengan syukur, menatap masa depan dengan harapan, menatap masa lalu dengan ridha, dan menatap Tuhanmu dengan cinta. Mari sekarang kita duduk hening sejenak. Tarik napas perlahan, dan ucapkan dalam hati, "Ya Allah, aku serahkan seluruh urusanku kepada MU. Aku percayakan masa depanku pada takdir MU. Aku ikhlaskan semua yang telah berlalu. Dan aku bersyukur atas hari ini. Jadikanlah aku hamba yang selalu berpikir positif, menebar cinta, menebar cahaya, dan menebar manfaat di jalan MU." Rasakan ketenangan itu menyelimuti jiwamu. Rasakan hatimu mulai ringan. Rasakan bahwa dalam doa ini ada kekuatan yang tak terbatas, karena kamu sedang berkomunikasi dengan Sang Maha Segala. Dan ketika hatimu sudah tenang seperti ini, saat kamu bangun nanti, pikiranmu akan lebih jernih, langkahmu akan lebih mantap, suaramu akan lebih lembut, dan tutur katamu akan menenangkan banyak orang. Pikiran positif dalam spiritualitas bukan hanya membuat hidupmu bahagia, tetapi juga menjadikanmu jalan kebahagiaan bagi banyak orang. Kamu akan menjadi tempat orang lain meneduhkan hatinya. Kamu akan menjadi telinga yang mau mendengar keluhan mereka tanpa menghakimi. Kamu akan menjadi pelukan yang menenangkan orang-orang yang kehilangan arah. Dan semua itu dimulai dari pikiran positifmu hari ini. Bayangkan dirimu berjalan di sebuah jalan setapak yang sunyi.
Di kanan kirimu hanya ada pepohonan hijau yang menenangkan. Angin berhembus lembut, menyejukkan wajahmu. Kamu berjalan perlahan sambil menarik napas panjang, menghirup udara bersih yang menenangkan pikiranmu. Langkahmu ringan, seolah semua beban dunia hilang dari pundakmu. Dan tiba-tiba kamu melihat cahaya keemasan di ujung jalan itu. Cahaya yang tidak menyilaukan, tetapi justru menenangkan dan menyejukkan. Cahaya itu seolah memanggilmu untuk mendekat. Kamu melangkah perlahan ke arahnya. Dan saat kamu semakin dekat, kamu merasakan hangat yang menenangkan, seperti pelukan yang selama ini kamu rindukan. Cahaya itu menembus dadamu, menenangkan hatimu yang gelisah, menenangkan pikiranmu yang penuh kekhawatiran. Kamu merasakan kedamaian yang belum pernah kamu rasakan sebelumnya. Itu adalah cahaya kasih Tuhanmu yang selalu hadir, tetapi seringkali terlupakan oleh pikiranmu yang sibuk menuntut banyak hal dari dunia. Di dalam hidup, kita seringkali merasa seolah semua orang harus paham apa yang kita rasakan. Kita ingin orang lain mengerti perjuangan kita, memahami luka kita, dan memuji kebaikan kita. Tapi semakin kita menuntut itu dari manusia, semakin kita merasa kecewa. Karena manusia tidak bisa membaca isi hati kita sedalam itu. Hanya Tuhan yang bisa. Karena itu, pikiran positif dalam spiritualitas lahir saat kita berhenti menuntut orang lain memahami kita, dan mulai berdoa kepada Tuhan agar kita diberi kekuatan memahami diri sendiri. Kita belajar untuk berkata dalam hati, "Aku tidak perlu dimengerti semua orang. Cukup aku memahami diriku, dan Tuhan memahami semua doa dan tangisku." Ketika kita menanam pikiran positif seperti ini, kita akan merasakan kelegaan. Kita tidak akan merasa sendirian walaupun tidak ada seorang pun yang memahami apa yang kita perjuangkan. Karena kita tahu, Tuhan melihat, Tuhan mendengar, Tuhan mengetahui setiap langkah kecil kita yang mungkin tidak pernah dilihat orang lain. Tuhan tahu setiap tetes air mata yang jatuh dalam diam kita. Tuhan tahu setiap kali kita menahan diri untuk tidak membalas keburukan dengan keburukan. Dan semua itu tidak ada yang sia-sia. Semua tercatat sebagai amal terbaik kita, yang akan menuntun kita kepada ketenangan dunia dan akhirat. Pikiran positif dalam spiritualitas juga melatih kita untuk tidak tergesa-gesa. Tidak semua doa akan langsung dijawab dengan cara yang kita inginkan. Tetapi semua doa akan dijawab dengan cara terbaik menurut Tuhan. Dan saat kita menanam pikiran positif ini, kita akan menjalani hidup dengan lebih ringan, lebih sabar, dan lebih ikhlas. Kita tidak lagi menuntut doa segera dikabulkan, melainkan menyerahkan waktu terbaiknya kepada Sang Maha Bijaksana. Karena kita percaya, setiap doa punya waktu mekarnya sendiri. Dan ketika saat itu tiba, kita akan bersyukur karena semua penantian panjang akan terasa indah dan pantas. Sekarang aku ingin kamu menarik napas dalam lagi, dan saat kamu menghembuskannya, katakan dalam hati, "Aku pasrahkan semua urusanku kepada MU, ya Allah. Aku percaya rencana MU lebih indah daripada mimpiku." Rasakan bagaimana kalimat itu menenangkan hatimu. Rasakan bagaimana kalimat itu membuatmu tidak lagi gelisah, tidak lagi sibuk bertanya, "Kapan doa ini dikabulkan? Kapan hidupku berubah?" Karena kamu mulai memahami, di balik semua penundaan doa, Tuhan sedang menyiapkan hatimu agar siap menerima takdir besar yang sedang menunggumu. Seperti pohon yang akarnya harus menembus tanah sedalam-dalamnya sebelum tumbuh tinggi, demikian pula hatimu. Ia harus dikuatkan dalam ujian sebelum diangkat dalam kemuliaan. Jika hari ini kamu masih sering dihantui pikiran negatif, kekhawatiran, dan ketakutan akan masa depanmu, maka sekarang aku ingin mengajarkan satu latihan sederhana yang dilakukan oleh para sufi untuk membersihkan pikirannya. Duduklah dengan tenang. Tarik napas panjang perlahan. Dan saat menghembuskannya, ucapkan dalam hati, "La haula wa la quwata illa billah." Ulangi berkali-kali dengan perlahan, sambil menutup matamu dan fokus pada kalimat itu. Rasakan bahwa kamu tidak memiliki daya dan kekuatan apapun kecuali dengan pertolongan Allah. Rasakan bahwa semua ketakutanmu menjadi kecil, semua kegelisahanmu hilang, karena kamu sedang menggenggam kekuatan terbesar di alam semesta, kebergantungan total kepada Tuhanmu.
Pikiran positif bukan berarti kamu selalu menuntut hidupmu sempurna. Bukan berarti kamu memaksa dirimu selalu tersenyum. Pikiran positif adalah saat kamu berkata kepada dirimu sendiri, "Aku mungkin sedih hari ini, tapi aku yakin Tuhan menyiapkan kebahagiaan yang lebih besar di depanku. Aku mungkin gagal hari ini, tapi aku yakin Tuhan menyiapkan kesuksesan yang jauh lebih baik untukku nanti." Pikiran positif adalah ketika kamu tidak menolak kesedihanmu, tetapi mengajaknya berjalan bersama, sambil memeluk keyakinan bahwa semua ini akan berakhir indah. Karena sedihmu pun adalah cara Tuhan mendekatkanmu kepadanya. Saat ini, mungkin di luar sana banyak orang yang berusaha menanamkan pikiran positif untuk meraih kesuksesan dunia, untuk mendapat kekayaan, untuk mendapat jabatan, untuk mendapat kehormatan. Itu tidak salah. Tetapi jika kamu ingin menjalani hidup dengan ketenangan sejati, tanamkan pikiran positifmu untuk menumbuhkan kedekatan dengan Tuhanmu. Karena semua kesuksesan dunia hanya akan terasa indah jika hatimu terhubung dengannya. Dan semua kegagalan dunia tidak akan membuatmu hancur jika hatimu terhubung dengannya. Hari ini, izinkan aku mendoakanmu, semoga Tuhan menjadikanmu jiwa yang lapang, hati yang damai, pikiran yang positif, dan lisan yang lembut menenangkan orang-orang di sekitarmu. Semoga setiap langkahmu hari ini membawa kebaikan, dan setiap kebaikanmu hari ini mendatangkan keberkahan untuk masa depanmu. Dan semoga hidupmu hari ini dan seterusnya menjadi cahaya bagi orang lain yang sedang berjalan dalam kegelapan. Jika video ini menenangkan hatimu, jangan lupa untuk menekan like sekarang juga, agar YouTube menyebarkan video ini kepada lebih banyak orang yang sedang membutuhkan ketenangan. Tulis di kolom komentar, apa pikiran negatif terbesar yang selama ini menghambat hidupmu, dan bagaimana kamu akan menggantinya dengan pikiran positif hari ini. Aku ingin membaca ceritamu dan bersama-sama kita menumbuhkan energi positif di ruang ini. Dan bagikan video ini kepada orang-orang tercintamu, karena bisa jadi mereka sedang berjuang sendiri menenangkan hatinya. Dan kata-kata dalam video ini akan menjadi jalan Tuhan menenangkan mereka melalui dirimu.